Baik, kami dari kelompok akan mempresentasikan tugas keamanan cyber yang telah kami buat. Untuk itu, yang pertama-tama kita akan mempersiapkan apa yang diperlukan seperti komputer yang dikatakan minimal RAM 2 GB dan rekomendasi 8 GB juga kecepatan internet untuk penginstalan VirtualBox dan CyberOps-nya. Kita langsung saja. Di sini, karena kita sudah menginstal VirtualBox dan CyberOps, kita langsung akan memulai penginstalan. Kita klik ini VirtualBox. Kita next, kita ikut sesuai default, kita install. Kita akan menunggu proses penginstalannya sampai selesai. Ini proses penginstalannya sudah selesai, kita finish. Instalan, kita akan membuka VirtualBox-nya. Tunggu sampai terbuka. Nah, ini sudah terbuka. Langkah selanjutnya kita akan import virtual mesin-nya, mesin virtualnya. Kita import appliance. Kita cari di dalam file di mana kita menyimpan file tersebut. Menyimpannya di sini. Kita import ini, kita open. Tunggu. Ini kita menaruh filenya di bagian sini. Kita next. Kita terus finish. Kita tunggu sampai proses import appliance-nya selesai. Ini sudah selesai, importnya sudah selesai. Kita akan selanjutnya kita akan coba untuk masuk ke CyberOps Workstation. Kita klik Start.
atau kita klik ini 2 kali. Kita tunggu Power VM up-nya. Ini sudah terbuka, sebentar menunggu. Kita tunggu, akan di sini kita akan memasukkan ini untuk login. Ini ID-nya analis dan passwordnya ini sesuai dengan instruksi sini. Passwordnya CyberOps. Login. Dan kita sudah berhasil login ke VirtualBox CyberOps application. Seperti inilah tampilannya. Lalu di sini terdapat file system, root, home, dan juga di sini ada ini, ada untuk minimize, terminal emulator, file manager, web browser, tempat pencarian, application finder, dan home analyst. Lalu selanjutnya untuk list aplikasi di bagian CyberOps menu. CyberOps menu seperti ada idle, Society, dan Wireshark. Dan kita akan mencoba dulu untuk buka terminal untuk mengecek IP address kita. Kita klik IP address. Dan ini muncul. Lalu jawaban kedua, what are the IP address assigned to your filter machine? Ini seperti itu jawabannya, seperti ini IP address untuk jawaban kedua. Lalu selanjutnya kita akan navigate untuk membuka search engine lain. Kita buka ini, browse. Kita coba buka tes. Untuk bisa navigate ke mesin search engine lain. Nah, ini seperti ini sudah dari Mozilla, kita bisa buka Google. Kita lanjut. Kita akan mencoba shutdown VMS-nya. Yang pertama kita close dulu. Kita close dan kita akan coba save the machine state seperti ini itu. Kita oke. Yang pertama kita coba ini untuk keluar dan dia akan men-saving. Lalu lalu kita akan mencoba lagi untuk shutdown melalui command line. Kita akan buka lagi CyberOps-nya. Nah, ini kita tunggu restarting virtual machine. Lalu kita akan buka terminal di command line. Lalu kita ketikkan sudo shutdown now, dan passwordnya CyberOps. Ini kita tunggu sampai dia terselesai. Itu sudah selesai. Lalu kita akan mencoba reboot CyberOps-nya. Kita akan coba reboot. Kita coba buka lagi virtual machine. Kita mencoba login lagi.
Kita masuk lagi CyberOps. CyberOps. Lalu kita akan coba reboot lagi. Kita buka terminal emulator. Lalu kita ketikkan sudo reboot. Lalu passwordnya CyberOps. Nah, sudah ini itu sudah mulai proses reboot dan ini sudah selesai. Lalu untuk refleksinya yang terakhir, what are the advantages and disadvantages of using a virtual machine? Dengan itu, dengan virtual machine kita dapat menguji aplikasi atau sistem operasi baru tanpa mempengaruhi mesin hostnya. Kita juga dapat menyimpan status mesin saat ini, menutup status virtual machine saat ini, saat menutup virtual machine. Jika mengalami masalah, kita memiliki opsi untuk mengembalikan mesin virtual ke dalam tersimpan sebelum. Di sisi lain, keadaan yang disimpan sebelumnya di virtual machine membutuhkan sumber daya perangkat keras dari mesin host seperti ruang hard drive, RAM, dan daya pemrosesan. Lalu kita akan lanjut ke modul selanjutnya, yaitu cyber security case study yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Stop dulu, stop. Bukan stop. Baik, terima kasih untuk teman saya Jovan yang sudah memberikan presentasi untuk modul yang pertama. Baik, saya akan lanjutkan untuk yang kedua, yaitu cybersecurity case studies. Nah, di sini karena dibilang secara tertera di sini ya, riset dan analisa lah cybersecurity incidents, yang dimana ya pastinya tidak ada tidak perlu ke virtual box yang tadi. Oke, yang pertama di sini conduct search for high profile cyber attacks. Di sini telah memberikan case studies untuk 4 industri ya. Di sini Home Depot target credit card breach, the Stuxnet virus, dan Sony Pictures Entertainment hack. Ini merupakan case studies yang besar-besaran ya untuk tingkat cyber security-nya. Baik, read the articles found from your search di step yang pertama. Oke, setelah itu kita akan membuat jawaban untuk tiap masing-masing industri atau tiap masing-masing kasus dari cyber attack. Nah, yang paling pertama di sini, who were the victims of the attacks? Siapa korban dari cyber security dari cyber attack tadi? Yang pertama, Home Depot security breach, yaitu the Home Depot merupakan retail perbaikan rumah besar di Amerika Serikat. Itu yang menjadi korban serangan. Yang kedua adalah Target credit card breach, yang dimana itu merupakan sebuah jaringan retail besar di Amerika Serikat dan menjadi korban serangan. Baru di sini ada Stuxnet virus. Ini yang telah dimention oleh film yang telah kita nonton waktu tugas pertama. Nah, virus ini dirancang untuk menargetkan sistem kontrol industri, terutama yang digunakan dalam program nuklir Iran. Nah, yang paling terakhir yaitu Sony Pictures Entertainment hack. Itu yang kita tahu Sony merupakan sebuah studio film besar dan anak perusahaan Sony Corporation yang menjadi korban serangan. Oke, yang kedua dalam poin B, teknologi apa atau tools apa yang digunakan dalam serangan tersebut? Yang pertama, pelaku menggunakan malware buatan sendiri yang disebut framework POS yang dirancang untuk mencuri data kartu kredit. Yang kedua, pelaku menggunakan malware yang diinstal pada sistem point of sale seperti yang di atas POS, yang dimana memungkinkan mereka untuk mencuri data kartu kredit seperti yang di atas kayaknya. Oke, Stuxnet virus dirancang dengan teknologi canggih dan kompleks, termasuk penggunaan exploit zero day dan kemampuan menyusup ke dalam sistem yang diisolasi. Yang paling terakhir, di Sony, pelaku menggunakan kombinasi malware buatan sendiri dan taktik rekayasa sosial untuk mendapatkan akses ke jaringan Sony. Poin yang ketiga, C, when did the attack happen within the network? Kapan serangan terjadi dalam network tersebut? Untuk Home Depot Security, serangan dilakukan antara April dan September
tahun 2014. Untuk yang kedua, target credit card breach, serangan terjadi pada akhir November dan awal Desember 2013. Untuk Stuxnet virus, diketahui pertama kali pada tahun 2010. Untuk Sony hack, serangan terjadi pada akhir November 2014. Untuk poin keempat, sistem apa yang ditargetkan? Untuk Home Depot, pelaku menargetkan sistem pembayaran Home Depot yang mencakup sistem kartu kredit pelanggan. Untuk target credit card breach yang kedua, pelaku menargetkan sistem POS target yang mencakup data kartu kredit pelanggan. Untuk virus Stuxnet menargetkan sistem kontrol industri, terutama yang digunakan dalam produk nuklir Iran. Untuk Sony Pictures Entertainment, pelaku menargetkan jaringan Sony, termasuk server email dan data karyawan. Oke, yang ini poin E. Motivasi apa yang ada dalam serangan tersebut? Dan juga apa yang mereka harapkan untuk dicapai. Untuk yang pertama, untuk Home Depot, pelaku sebenarnya melakukan serangan untuk mencuri data kartu kredit dan informasi pribadi dari pelanggan. Yang kedua, target credit card breach, pelaku melakukan serangan untuk mencuri data kartu kredit dan informasi pribadi pelanggan. Untuk Stuxnet virus, peneliti keamanan menduga bahwa virus Stuxnet dirancang untuk menghambat program nuklir Iran. Baru Sony Pictures Entertainment, pelaku melakukan serangan sebagai bentuk protes terhadap film-film Sony dan perilaku dari perusahaan. Baru di sini, poin F, what was the outcome of the attack? Hasil apa atau dampak apa yang terjadi dalam serangan tersebut? Mungkin ada pencurian data, atau ransomware, atau ada kerusakan dalam sistem, dan seterusnya. Yang pertama, pelaku berhasil mencuri data kartu kredit dan informasi pribadi sekitar 56 juta pelanggan. Dan Home Depot juga harus mengeluarkan biaya sebesar 179 juta dolar untuk menyelesaikan masalah keamanan yang diakibatkan oleh serangan tadi. Yang kedua, target credit card breach, pelaku berhasil mencuri data kartu kredit dan informasi pribadi sekitar 40 juta pelanggan target, serta informasi kartu kredit tambahan dari 70 juta pelanggan, dan juga target perusahaan yang tadi harus mengeluarkan biaya sekitar 162 juta dolar sebagai akibat dari serangan tersebut. Untuk Stuxnet virus menyebabkan kerusakan serius pada sistem kontrol industri Iran yang digunakan untuk memproduksi bahan nuklir. Tidak ada informasi pasti tentang kerusakan dan biaya yang diakibatkan oleh serangan ini. Ini bisa kita tahu untuk film yang tadi yang Zero Days. Seorang hacker itu bisa terbagi dari 2 hacker. Jadi tidak semua hacking bisa dalam kategori untuk merugikan. Oke, Sony Pictures Entertainment hack, pelaku berhasil mencuri sekitar 1 terabyte data sensitif termasuk rencana bisnis, email, skenario film, informasi keuangan, dan informasi pribadi karyawan. Selain itu, pelaku juga menghapus data penting dan merusak sebagian besar infrastruktur IT Sony Pictures. Serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok aktivis dari Korea Utara sebagai balasan atas perilisan film The Interview yang menggambarkan pembunuhan pemimpin Korea Utara. Sony Pictures diperkirakan harus mengeluarkan biaya sekitar 35 juta dolar sebagai akibat dari serangan ini. Demikian modul dari Cybersecurity Case Studies. Saya akan lanjutkan untuk modul berikutnya. Baiklah, untuk modul selanjutnya itu becoming a defender. Dengan step yang pertama itu melakukan pencarian sertifikasi menggunakan search engine yang terfavorit, lakukan pencarian dari sertifikasi yang paling populer, dan berdasarkan pencarian saya berikut merupakan beberapa sertifikasi yang populer digunakan, dan yang pertama yaitu CompTIA A+, yaitu sertifikasi untuk IT profesional yang memvalidasikan skill mereka dan pengetahuan mereka pada hardware, software, dan troubleshooting. Selanjutnya, Project Management Professional atau PMP, yaitu sertifikasi untuk project managers yang mendemonstrasikan pengetahuan dan skill mereka dalam metodologi project management. Yang selanjutnya itu Certified Public Accountant atau CPA, yaitu sertifikasi untuk akuntan di Amerika yang mendemonstrasikan pengetahuan dan keprofesionalan mereka dalam
akuntansi, dan keuangan. Selanjutnya itu Cisco Certified Network Associate, yaitu sertifikasi untuk profesional dalam bidang IT yang memvalidasikan pengetahuan dan ilmu mereka dalam teknologi jaringan. Selanjutnya itu Certified Information System Security Professional atau CISSP, yaitu sertifikasi untuk profesional IT yang mendemonstrasikan profesionalan mereka dalam cybersecurity dan security informasi. Yang terakhir yaitu Microsoft Certified Solution Expert atau MCSE, yaitu IT profesional tersertifikasi yang memvalidasikan profesional mereka dalam teknologi Microsoft, termasuk server, desktop, dan aplikasi. Yang selanjutnya yaitu memilih 3 sertifikasi dari daftar di atas dan memberikan detail tentang sertifikasi atau requirement dari pengetahuan yang diambil. Yang pertama yaitu CompTIA A+. CompTIA A+ adalah vendor sertifikasi netral yang memvalidasikan fondasi dari pengetahuan dan skill dari IT entry level, profesional, dan juga di area seperti hardware, software, networking, dan troubleshooting. Selanjutnya itu Certified Information System Security Professional atau CISSP, yaitu vendor sertifikasi netral yang memvalidasikan keprofesionalan IT dalam information security. Untuk mendapatkan sertifikasi ini, kandidat harus setidaknya memiliki 5 tahun pengalaman profesional dalam security information, termasuk pengalaman dalam 2 atau lebih dari 8 domain yang di cover dalam ujian. Selanjutnya itu Certified Scrum Master atau CSM, itu sertifikasi yang memvalidasikan pengetahuan dan skill dari project manager dan software developers dalam kelihayan dan Scrum metodologi. Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, kandidat harus memiliki harus hadir dalam sertifikasi 2 hari dari Scrum Master, ya, Scrum Master course yang disediakan oleh certified Scrum Trainer yang tersertifikasi dan lolos dalam ujian online. Step yang selanjutnya itu menginvestigasi posisi yang tersedia dari cybersecurity. Nah, dalam step yang pertama itu Indeed.com adalah salah satu website lowongan pekerjaan yang paling digunakan di seluruh dunia, dan menggunakan browser yang diinginkan. Akses Indeed.com dan lakukan pencarian pekerjaan cybersecurity yang available dalam 2 minggu terakhir. Yang pertama yaitu berapa jumlah pekerjaan yang diposting dalam 2 minggu terakhir, ada 108 pekerjaan. Lalu ada salary dari 10 pekerjaan teratas, yaitu dari 3 juta sampai 6 juta range-nya. Lalu common qualification yang diperlukan dari perusahaan yang mencari lowongan pekerjaan, yaitu sales experience dan IT experience. Lalu sertifikasi industri yang diperlukan dari employers, yang paling diperlukan yaitu CompTIA A+. Lalu apakah ada sertifikasi yang di list di atas pada step 1A? Ya, ada. Lalu untuk bagian terakhir yaitu menginvestigasi secara online resource yang mengizinkan kita untuk secara legal melakukan skill test hacking menggunakan tool yang masih novice dan menggunakan cybersecurity yang terbatas kepada pengalaman untuk mempertajam skill penetrasi dalam skill cybersecurity seperti Google Gruyer. Dalam hal ini merupakan aplikasi web untuk exploit dan defense. Berikut merupakan beberapa contoh website yang dapat digunakan untuk secara legal melakukan tes hacking skill. Yang pertama itu Hack the Box, yaitu sebuah platform yang menyediakan lab virtual untuk individual untuk melakukan latihan penetrasi testing skills dalam berbagai lingkungan tersimulasi yang disediakan. Lalu ada Try Hack Me, sebuah platform yang
menyediakan environment virtual atau lingkungan virtual untuk individual yang ingin belajar dan mempraktekkan berbagai cyber security skill seperti penetration testing, network analysis, dan web application security. Lalu yang terakhir ada OWASP WebGuard, yaitu sebuah web aplikasi yang vulnerable atau lemah security-nya, yang mengizinkan individual untuk melakukan latihan dari berbagai aplikasi web untuk melakukan attack dan defense. Dan aplikasi ini didesain untuk mengajarkan individual tentang aplikasi web yang pada umumnya vulnerable atau lemah security-nya, dan memberikan lingkungan virtual yang aman untuk user melakukan latihan skill cyber security mereka. Dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Untuk modul selanjutnya yaitu visualizing the black hats. Jadi di sini kita akan meriset dan menganalisis the cyber security attack. Di sini ada 3 skenario. Yang pertama itu DNC cyber attack, selanjutnya ada the Bangladesh bank heist, dan yang terakhir itu ada WannaCry attack. Yang pertama di DNC cyber attack, di bagian A di sini who is the attacker, penyerang adalah hackers yang berasal dari Rusia. Selanjutnya, what organization or group is the attacker associated with? Yaitu salah satu agensi mata-mata, Main Intelligence Directorate of the General Staff atau GRU. GRU ini adalah badan intelijen yang berasal dari Rusia. Selanjutnya, motif dari penyerang adalah untuk pengintaian, dan juga ada unsur politik karena pada masa itu adalah masa pencalonan dan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Kemudian metode yang digunakan yaitu dengan menyerang dengan target ke akun email dari Hillary Clinton yang pada saat itu adalah sebagai calon Presiden Amerika, dan ke akun email staff dari Hillary Clinton. Selanjutnya, what was the target and vulnerability used against the business? Ini adalah human error atau kesalahan dari manusia karena tidak melakukan double checking saat menerima pesan dan mengklik email. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk menghindari dan mengurangi kejahatan ini? Seperti yang telah saya katakan tadi, yaitu selalu melakukan double checking. Kemudian skenario kedua, the Bangladesh bank heist. Attacker atau penyerang di sini belum diketahui sampai saat ini, dan untuk motif dari penyerang ini yaitu melakukan perampokan atau pencurian uang. Kemudian metode yang digunakan di bagian D, metode yang digunakan adalah dengan cara memanipulasi sistem dari SWIFT. SWIFT ini adalah sistem yang digunakan oleh bank-bank. Kemudian, what was the target and vulnerability used against the business? Di sini mereka memanfaatkan kelemahan dan celah di bagian sistem SWIFT. Dan selanjutnya, cara untuk menghindari dan mengurangi kejahatan ini dengan melakukan peningkatan di bagian sistem. Selanjutnya untuk skenario ketiga, WannaCry attack. Penyerang dari cybercrime ini yaitu the shadow brokers, dan the shadow brokers ini menyerang dengan motif tertentu, yaitu untuk uang atau uang dalam bentuk digital, itu Bitcoin. Di bagian D, metode yang mereka lakukan atau gunakan di sini. Selanjutnya, what was the target and vulnerability used against the business? Mereka memanfaatkan celah-celah dari sistem operasi Microsoft Windows. Dan cara untuk menghindari atau mengurangi cybercrime ini yaitu dengan melakukan backup data dan menginstal software antivirus. Dan selanjutnya, modul selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman.
Selanjutnya bahas tentang learning related attacks. Di sini skenario-nya ini tentang IoT, di mana ada celah keamanan IoT yang diperlukan. Itu seperti sini, orang mengatakan, lalu kita terus saja apa DP vulnerability-nya. Membuka celah untuk para hacker mengakses dan mencuri data dan informasi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut. Wisnu. Pause dulu. Entong. Di sini apa untuk kerentanannya? Di sini mempunyai network service yang sangat berisiko tinggi untuk kerentanannya, dan mereka akan membuka celah untuk para hacker mengakses dan mencuri data atau informasi yang mereka perlukan untuk keperluan mereka sendiri. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya di bagian B. Terima kasih untuk jawaban. Oke, bagian B. Siapa yang mungkin mengeksploitasi dari mesin tersebut? Oke, dari Internet Network Services are exploited if any jika ada port yang terbuka dalam network tersebut untuk para penyerang membuat target. Oke, para hacker akan melakukan penulisan kode untuk membuat network tersebut weaken atau menjadi lemah, membuat network tersebut yang pastinya vulnerable. Seorang penyerang bisa melakukan scan pada server jika ada ports yang terbuka dan bisa mencari beberapa kelemahan dalam service untuk network tersebut jika network tersebut tidak secure. Baik, akan dilanjutkan oleh Wisnu. Dari Wisnu. Baik, selanjutnya pada bagian C itu mengapa vulnerability ada atau kelemahan dalam sistem ada. Kelemahan ada dikarenakan user memiliki celah dalam security atau keamanan dalam network mereka atau dalam jaringan mereka yang meninggalkan mereka menjadi vulnerable atau dapat diserang dari hacker untuk mengganggu jaringan mereka dan juga mencuri data mereka. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rusadai. Selanjutnya di bagian D, what could be done to limit the vulnerability. Jadi di sini untuk melakukan pencegahan lebih lanjut untuk cybercrime ini attack di bagian network service. Jadi dilakukan identifikasi untuk setiap service yang digunakan dan untuk setiap port yang digunakan oleh service. Dan untuk port lain yang tidak digunakan oleh service ditutup menggunakan firewall untuk memblokir pengguna atau users yang tidak diketahui untuk memasuki jaringan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.